Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihani Naya dari Fakultas Agama Islam dengan nomor NIM 2103020058. Saya ingin memaparkan dan ingin sekaligus mengerjakan UAS dengan diberi tugas yang pertama. Buatlah video pembelajaran sejarah peradaban Islam melalui YouTube. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit dari kisah Nabi Musa dari kecil hingga dewasa. Jadi, kisah Nabi Musa merupakan kisah Nabi yang paling diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa merubah menjadi ular serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniai kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Di sini kisah kelahiran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat. Lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Yukaibid, ibu Musa, untuk meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tatkala kedatangan pasukan Fir'aun. Di sini Nabi Musa bertemu kembali dengan ibunya. Setelah dilarungkan di sungai Nil, Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti. Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Fir'aun memang raja yang kejam, tetapi ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga ia pun menuruti keinginan Aisyah merawat bayi Musa. Siti Aisyah pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi, karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Itulah kisah Nabi Musa ketika masa kecil. Di sini Nabi Musa ketika dewasa, setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang memperebutkan air untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya, dan ketika hendak pulang, mereka mengundang Musa datang ke rumahnya, mengundangnya. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib
untuk menikah dengan salah satu putrinya, dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya, yaitu Bani Israel, yang tertindas oleh Fir'aun, dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa didampingi Syafura, istrinya, yaitu yang menerima wahyu di Bukit Tursina. Kisah Nabi Musa, pada saat menerima wahyu, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Nabi Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, yaitu saudara sepupunya, sebagai rasul, karena ia lebih lancar berbicara ketimbang Musa, daripada Musa maksudnya. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan benar, sambil menunjukkan mukjizat yang diterima dari Allah. Tentu saja, Fir'aun merasa murka, dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa, dan bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Di sini bisa menceritakan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kisah Nabi Musa yang ditentang keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun ternyata ia telah dikejar pasukan, maksudnya pasukan Fir'aun, yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya 600 ribuan orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengkang mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Sedangkan pasukan Fir'aun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulnya kembali ke tongkatnya ke laut. Kemudian di sini Nabi Musa wafat. Kisah Nabi Musa yang selamat dari pasukan Fir'aun memilih tinggal bersama kaumnya, yaitu Bani Israel. Konon, wafatnya Nabi Musa karena pada saat itu pernah terjadi pemukulan hebat hingga bola matanya pecah ketika didatangi malaikat Israel. Hingga pada akhirnya Nabi Musa memilih agar diwafatkan dan ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup selama 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, yaitu Jordania, dekat Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Di sini beberapa mukjizat Nabi Musa, yaitu yang pertama ada tongkat berubah menjadi ular, kemudian ada tangan yang memancarkan sinar, kemudian ada mendatangkan angin topan, yaitu serbuan belalang, banjir. Nah, itulah beberapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Musa. Berdasarkan kisah Nabi Musa tersebut, dapat dipetik hikmahnya bahwa kesombongan adalah penyebab utama kehancuran yang harus dihindari oleh umat Islam. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga jangan pernah bersikap iri dengki. Pelajaran ini juga sudah diajarkan dalam kisah Nabi Yusuf sampai wafat. Nah, demikianlah kisah Nabi Musa singkat dan hikmah yang dapat Anda jadikan untuk suri tauladan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah tadi semoga bermanfaat agar lebih sadar dalam menuntut ilmu, menolong orang lain, maupun mengerjakan kegiatan lainnya. Mungkin cukup itu cuplikan atau kisah singkat dari Nabi Musa
dari lahir hingga wafatnya, sampai hikmahnya, sampai kesimpulannya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.